Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai habitat dari mikroorganisme. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita harus mengetahui itu apa itu habitat, di mana habitat merupakan tempat hidup dari makhluk hidup untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kita ketahui bahwa mikroorganisme dapat dijumpai di semua tempat yang ada kemungkinan terdapat sumber kehidupan atau sumber makanan untuk melangsungkan kehidupan dari mikroorganisme tersebut. Berdasarkan habitatnya, mikroorganisme memiliki dua sifat, yaitu yang pertama transien, yang kedua indigenus, di mana transien artinya mikroorganisme tersebut bertempat tinggal di suatu lokasi atau tempat secara sementara. Sedangkan sifat yang kedua yaitu indigenus artinya mikroorganisme tersebut sudah bertahan hidup di suatu lokasi atau tempat secara sudah turunan. Artinya, mikroorganisme tersebut dapat bertahan pada lokasi tersebut meskipun lokasi tersebut memiliki kondisi yang sangat buruk. Habitat alam dari mikroorganisme yaitu yang pertama adalah tanah, di mana tanah merupakan sumber yang kaya akan adanya mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme yang terdapat pada tanah itu bersifat flora normal atau dia tidak berbahaya bagi manusia. Dan kemudian ada beberapa mikroorganisme bertahan atau berada pada tanah karena adanya kadaver atau kata lain dari jenazah atau jasad, baik itu hewan, binatang maupun manusia. Kemudian adapun contoh mikroorganisme yang bersifat patogen yang berada pada tanah, yaitu yang pertama Clostridium tetani, yang kedua Clostridium perfringens, yang ketiga Clostridium botulinum, dan yang keempat yaitu Bacillus anthracis. Yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu habitat dari mikroorganisme, baik itu air laut maupun air tawar. Namun pada umumnya patogen atau mikroorganisme yang bersifat patogen tidak terdapat pada air, kecuali air tersebut sudah mengalami pencemaran dari urin atau feses dari binatang maupun manusia. Adapun mikroorganisme patogen pada air yaitu Salmonella, Shigella species, virus hepatitis, virus polio, virus entrik, dan masih banyak atau ada beberapa jenis lainnya yang terdapat pada air. Kemudian pada air juga terkadang terdapat Escherichia coli, di mana kita ketahui bahwa Escherichia coli merupakan mikroorganisme yang bersifat flora normal. Tetapi pada air jika terdapat Escherichia coli itu menandakan atau menjadi indikasi bahwa air tersebut sudah mengalami pencemaran dari feses manusia atau binatang. Karena kita ketahui bahwa Escherichia coli berada pada saluran pencernaan yaitu usus. Yang ketiga yaitu udara. Udara juga merupakan salah satu habitat dari mikroorganisme. Walaupun pada udara mikroorganisme tidak dapat melakukan perkembangbiakan. Udara yang berada di luar ruangan kebanyakan tidak terdapat mikroorganisme yang bersifat patogen. Hal ini dikarenakan adanya efek dari pengeringan, ozon, dan ultraviolet atau panas matahari. Berbeda halnya pada udara yang ada di dalam ruangan. Kemungkinan terdapat mikroorganisme yang bersifat patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan saluran pernafasan. Yang keempat yaitu makanan. Kita ambil contoh di sini yaitu susu. Susu sapi yang murni itu terdapat mikroorganisme yang bersifat unpatogen yang dipera secara asepsis, di mana pada susu sapi yang murni
itu masih terdapat 100 sampai 1000 mikroorganisme per mililiternya. Pada susu sapi juga terdapat mikroorganisme yang bersifat patogen. Hal ini menandakan bahwa susu tersebut sudah mengalami pencemaran atau terdapat mikroorganisme yang dapat membahayakan bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Adapun jenis dari mikroorganisme yang biasanya ditemukan pada susu yaitu Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Streptococcus, dan Staphylococcus yang menjadi penyebab keracunan makanan. Tidak semua mikroorganisme itu bersifat patogen, tetapi ada beberapa jenis mikroorganisme yang bersifat apatogen yang habitatnya berada pada bagian tubuh manusia, artinya dia bersifat flora normal. Flora normal pada tubuh manusia itu memiliki manfaat atau fungsi untuk menginvasi mikroorganisme yang bersifat patogen. Habitat flora normal pada tubuh manusia yaitu yang pertama kulit. Pada kulit ada beberapa jenis mikroorganisme yang dapat dijumpai. Yang pertama Staphylococcus aureus, yang kedua Streptococcus viridis, yang ketiga Streptococcus fecalis, dan ada juga yang terdapat spesies dari jenis jamur. Yang kedua yaitu pada mulut dan saluran pernapasan bagian atas. Mikroorganisme yang dapat dijumpai pada mulut dan saluran pernapasan bagian atas yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Yang ketiga yaitu saluran pencernaan. Daerah saluran pencernaan yang terdapat mikroorganisme yaitu ada pada usus besar, eksofagus, dan lambung. Kecuali pada saat menelan makanan itu terjadi pengurangan atau steril jumlah dari mikroorganisme yang bersifat flora normal. Jenis yang dapat kita jumpai pada saluran pencernaan yaitu ada Escherichia coli, Clostridium perfringens, dan ada jenis jamur yaitu Candida albicans. Yang keempat yaitu pada uretra atau saluran urin. Adapun jenis yang dapat kita jumpai pada uretra yaitu ada Escherichia coli dan Staphylococcus epidermidis. Yang kelima yaitu vagina. Pada vagina juga terdapat mikroorganisme yang bersifat flora normal, yaitu diantaranya Lactobacillus sp, Haemophilus vaginalis, dan ada juga jenis jamur yaitu Candida albicans. Yang keenam yaitu pada konjungtiva atau pada area mata. Adapun jenis mikroorganisme yang dapat dijumpai pada area mata yaitu ada Corynebacterium cirrhosis dan Moraxella sp. Itulah jenis-jenis dari habitat mikroorganisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.